Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan program kesayangan kita semua, yaitu dari Kompleks Parlemen. Nah ini... Ya, selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan berita seputar 3 lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Adi Nugroho dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini pemirsa. Langsung saja ya Adini dan juga pemirsa, berikut adalah ragam berita yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Ya, langsung saja kita hadirkan berita pertama yang datang dari Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang telah berdialog dengan Kepala Desa di Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengajak para kepala desa untuk memanfaatkan program Koperasi Desa Merah Putih yang digencarkan pemerintah. Salah satu terobosan dari program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah adanya bantuan pinjaman permodalan dari pemerintah yang dapat digunakan untuk menjalankan unit usaha koperasi desa. Dan Wakil Ketua DPR RI berharap program Koperasi Merah Putih ini pemirsa dapat mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Ya, untuk itu DPR RI juga siap untuk mendukung menguatkan regulasi kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak perekonomian desa. Dalam dialog yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa se-Kabupaten Bandung, Cucun mengapresiasi pemerintah terkait program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, hal tersebut mampu membantu masyarakat dalam menyokong permodalan usaha. Sekarang gagasan baru dan kita apresiasi dengan impresnya Pak Presiden terkait Koperasi Merah Putih, bahkan bisa dana desa itu menjadi modal menjalankan koperasi ini, bukan dana desanya tapi dana desa dipakai untuk sebagai kolateral ya. Nanti Bank Himbara membantu koperasi desanya bisa berdaya. Jadi bukan hanya mengandalkan sekarang dana dari pusat. Kalau koperasinya bisa berdaya kan bisa membangun dananya seperti tadi. Ada salah satu BUMDes saja yang omsetnya 4,5 miliar. Bahkan profitnya katanya bisa sampai 500 1 miliar masuk menjadi PADes, yaitu keuntungan daripada BUMDes yang jalan. Kalau benar-benar nata ini ya, ada yang punya kolam renang, ada yang punya soccer, ada yang punya apa di desa-desa itu mampu. Makanya kalau kepala desa yang punya mindsetnya membangun, itu pasti akan ada pembangunan yang dari bawah itu Indonesia betul-betul pertumbuhan ekonomi berjalan. Cucun juga menegaskan pentingnya transformasi cara pandang dalam pengelolaan dana desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi pedesaan. Dari Jawa Barat, Nurbani TVR Parlemen melaporkan. Ya, Adi dan juga pemirsa, ini kita tahu dan juga berharap program Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dimanfaatkan secara maksimal karena sangat banyak sekali manfaat dari program ini. Salah satunya adalah memperpendek rantai pasokan sehingga konsumen bisa mendapatkan harga barang yang jauh lebih murah. Ya, benar sekali Anggun. Selain itu juga program Koperasi Desa Merah Putih ini juga menciptakan lapangan kerja baru dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa begitu ya. Baik, beralih ke informasi selanjutnya datang dari Komisi 3 DPR RI yang melanjutkan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Ini dalam menyusun rancangan Undang-Undang KUHAP ini, pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyerap aspirasi berbagai pihak termasuk dari para ahli di bidang hukum pidana. Dalam rapat pendapat umum yang digelar Komisi 3 DPR RI, para ahli pun memberikan berbagai masukan. Salah satunya terkait dengan dua sistem peradilan pidana yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya, asas praduga tak bersalah juga menjadi pembahasan dalam penyusunan RUU KUHAP ini dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Selengkap berikutnya kami sampaikan. Komisi 3 DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dengan mengundang para ahli untuk menyerap masukan terkait sistem hukum yang akan diterapkan. Komisi 3 DPR RI menargetkan RUU KUHAP bisa selesai tahun ini sehingga bisa diberlakukan mulai tahun 2026. Pada rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI, para ahli menyampaikan RUU KUHAP memerlukan sistem hukum yang memperhatikan beberapa hal, diantaranya netralitas, hak dan kebebasan individual, penyidikan dan penuntutan yang berdasar, dan perlindungan pihak ketiga.
Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra mengapresiasi masukan para ahli yang telah memberikan pandangan teknis dan mendalam untuk memperkuat materi pembahasan RUU KUHP. Misalnya terkait penggunaan dua sistem peradilan pidana, yaitu model pengendalian kejahatan atau crime control model dan proses hukum yang adil atau due process of law. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu dipertimbangkan untuk menjadi acuan pada RUU KUHP. Ada plus minusnya, ya kan? Oleh karena itu kemudian ada disebutkan mengenai diferensial fungsional, ya dominus litis, yang tentu semua masukan ini dapat memberikan satu tambahan material bagi kita untuk nantinya kita dapat melihat hal-hal yang baik dari kedua sistem ini untuk nanti dimasukkan ke dalam RUU KUHP yang baru. Sudesson Tandra menambahkan, terkait asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU KUHP, sehingga aparat penegak hukum selalu memperhatikan prinsip HAM dan memberikan hak pada setiap WNI untuk membuktikan dirinya tidak bersalah selama proses hukum berjalan. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Tentunya revisi Undang-Undang KUHP ini sangat penting ya, kalau kita melihat Undang-Undang KUHP yang ada sekarang juga udah lama. Dan juga ya itu dia dibuat di tahun 1981 sehingga perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan penegakan hukum saat ini. Ya, setuju Anggun, dalam penyusunan RUU KUHP ini juga tentunya Komisi 3 DPR RI menyerap aspirasi ya dari berbagai pihak agar produk legislasi yang dihasilkan nantinya berkeadilan. Ya, selanjutnya kita beralih ke informasi dari Komisi 10 DPR RI yang menanggapi rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Di sini Komisi 10 DPR RI pun meminta agar menyusun sejarah Indonesia ini dilakukan Kementerian Kebudayaan dengan cermat dan melibatkan berbagai pihak termasuk sejarawan juga tokoh-tokoh masyarakat. Di mana Komisi 10 juga meminta agar pemerintah menggiatkan sosialisasi dan melakukan uji publik terkait dengan penulisan sejumlah peristiwa masa lalu yang menjadi perdebatan publik. Ya, hal ini dilakukan untuk menepis dugaan negatif dan juga protes dari beberapa pihak yang mengkritisi kebijakan ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak liputan berikut ini. Menanggapi rencana penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, anggota Komisi 10 DPR RI Andi Muawiyah Ramli mendorong Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melakukan uji publik agar berbagai peristiwa sejarah di tanah air bisa tergambar secara holistik dan tak menimbulkan pro kontra di masyarakat. Andi Muawiyah mengatakan, rencana pemerintah ini menimbulkan gelombang protes dari sejumlah sejarawan dan tokoh masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif untuk menepis berbagai dugaan negatif yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, penulisan ulang sejarah juga harus dilakukan secara cermat karena akan menjadi rujukan untuk diajarkan di sekolah dan tempat pelatihan sejarah. Ia juga meminta pemerintah melakukan uji publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan sejarah Indonesia yang utuh dan holistik. Saya pikir kita dari Komisi 10 tidak mau bersikap sebagai hakim, menyetujui atau tidak menyetujui, tapi meminta ke berbagai pihak untuk memberikan pernyataan gagasannya tentang penulisan sejarah ini. Bahwa mungkin salah satu penyebab timbulnya pro kontra penulisan sejarah ini karena kurangnya sosialisasi. Sebetulnya mendukung kalau memang penulisan ini holistik. Holistik itu artinya merangkum ke berbagai pendapat di Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya ya uji publik. Sejumlah perdebatan publik muncul terkait penulisan sejumlah peristiwa di masa lalu. Salah satunya terkait ada atau tidaknya pemerkosaan massal di tahun 1998. Andi Muawiyah mendorong Kemenbud menggelar diskusi publik, seminar, dan kunjungan ke berbagai universitas di tanah air untuk meningkatkan keterlibatan publik dan akademisi dalam proses penulisan sejarah tersebut. Helmi dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, kita harapkan penulisan ulang sejarah Indonesia ini benar-benar disusun berdasarkan fakta sejarah, ya Anggun. Betul sekali Adi, dan karena kita melihat nantinya buku ini akan dijadikan rujukan dalam mempelajari sejarah bangsa kita ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini akan kami hadirkan berita seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Tetaplah di TVR Parlemen.
Ya pemirsa, tadi kita telah saksikan bersama berita dari DPR RI, kini saatnya kita simak informasi dari DPD RI. Ya Anggun, ada berita apa saja dari DPD RI pekan ini Anggun? Kalau kita membahas terkait ada berita apa saja dari DPD RI, ini berita pertama datang dari Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai dan Badan Kerjasama Parlemen DPD RI yang menerima kunjungan delegasi dari Senat Spanyol. Nah pemirsa, pertemuan tersebut membawa misi untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Ya, selain membahas peningkatan kerjasama bilateral, pertemuan tersebut juga membahas isu-isu global terkini. DPD RI juga meminta Senat Spanyol untuk mendukung pembentukan Forum Senat ASEAN yang menjadi wadah bagi senat negara-negara di Asia Tenggara. Baik pemirsa, selengkapnya berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai bersama pimpinan Badan Kerjasama Parlemen DPD RI menerima kunjungan delegasi Senat Spanyol dalam rangka membangun hubungan bilateral, peningkatan kerjasama investasi, dan dukungan terhadap usulan pembentukan Forum Senat ASEAN. Pada pertemuan ini, Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai menekankan kepada delegasi Senat Spanyol pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan investasi di tengah kondisi negara-negara yang saat ini berperang, yaitu perang antara negara Rusia-Ukraina dan Israel-Iran. Tantangan yang kita hadapi bersama saat ini adalah konflik-konflik regional yang terjadi masih sulit untuk dihentikan, sehingga turut mempengaruhi arus investasi dan perdagangan, sementara tekanan global pun semakin terguncang. Yoris Raweyai mengharapkan adanya dukungan dari Senat Spanyol terhadap pembentukan Forum Senat ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Thailand yang diprakarsai oleh DPD RI. Bahwa kita di ASEAN ini sudah sepakat untuk membentuk Forum Senat ASEAN yang kita akan segera launching di saat nanti Perdana Menteri, tapi senior Hun Sen itu Kamboja akan ulang tahun. Nah, kami tadi mintakan kepada mereka supaya melalui Spanyol dia bisa announce juga ke negara-negara di Eropa sana agar bisa mendukung program ini. Itu mungkin salah satu yang jadi poin penting yang kita bicarakan. Poin yang lain seperti ekonomi, budaya, dan lain pariwisata itu secara umum dibicarakan juga dalam setiap hal. Menutup pertemuan, Yoris Raweyai menambahkan hubungan bilateral antara Indonesia-Spanyol perlu ditingkatkan dan diperluas ke bidang-bidang yang kurang tersentuh selama ini. Di antaranya, hubungan bisnis investasi, perdagangan, dan budaya antara 50 provinsi di Spanyol dengan 38 provinsi di Indonesia. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Kita sama-sama harapkan pertemuan tadi bisa mendorong peningkatan hubungan bilateral kedua negara sehingga kedepannya nanti ada kerjasama baru lagi nih Adi, antara Indonesia dan juga Spanyol. Ya betul sekali Anggun, dan kita juga tunggu nih bagaimana support dari Senat Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya yang mendukung untuk terbentuknya Forum Senat ASEAN. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya datang dari agenda sidang paripurna ke-14 DPD RI yang dilakukan setelah masa reses DPD RI di daerah. Agenda sidang paripurna ini diantaranya adalah pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPD RI dan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerahnya. Dalam sambutannya ini, Ketua DPD RI menyebutkan bahwa menyatakan keprihatinan atas meluasnya perang di kawasan Asia Barat. Ya, Ketua DPD RI juga meminta agar KBRI memastikan tidak ada lagi warga negara Indonesia yang menjadi korban perang. Berikut liputannya. Pada sidang paripurna ke-14 DPD RI, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin menaruh perhatian terhadap perkembangan permasalahan internasional, yaitu meluasnya perang di kawasan Asia Barat antara Iran dan Israel. DPD RI turut menyampaikan seruan kepada negara yang sedang bertikai agar mengutamakan perundingan dan solusi diplomatik untuk mewujudkan perdamaian dunia. Terhadap semua negara dan pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata ini,
DPD RI menyerukan untuk menahan diri dan tidak memperparah keadaan, tetapi mengutamakan kepentingan dan solusi diplomatik untuk mencapai perdamaian di kawasan itu. DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah yang segera melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia untuk menjamin keselamatan dan keamanan warga Indonesia, yaitu para mahasiswa, para pekerja migran, serta warga Indonesia lainnya yang saat ini masih berada di negara-negara yang terdampak langsung oleh perang. KBRI di negara-negara tersebut diharapkan bekerja keras untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang jatuh korban dalam perang yang sedang berlangsung. Pada sidang paripurna ini, DPD RI mendukung langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Forum Ekonomi Internasional 2025 di Saint Petersburg, Rusia. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif sebagai negara non-blok. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, mari kita bersama-sama mendoakan ya Anggun ya, untuk kemudian nanti segera ada kesepakatan damai antar negara yang berkonflik. Jadi tidak akan ada lagi korban perang, kemudian tidak terjadi perang dunia ketiga seperti yang ditakutkan oleh masyarakat dunia saat ini begitu. Betul sekali Adi, dan memang kita harus mengamini nih bahwa bersama-sama kita doakan, kita harapkan juga WNI di negara terdampak tidak ikut menjadi korban. Ya. Baik pemirsa, berita selanjutnya ini dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang menyambut calon pegawai negeri sipil baru yang sempat mengalami penundaan pengangkatan. Ya, sebanyak 221 orang CPNS Sekjen DPD RI akhirnya resmi dilantik dan mengikuti masa orientasi yang dibuka oleh Sekjen DPD RI. Dalam sambutannya, Sekjen DPD RI berpesan kepada CPNS baru agar mengedepankan profesionalisme dan juga inovasi dalam mengabdi kepada negeri. Kita simak liputannya. Sekretariat Jenderal DPD RI secara resmi membuka orientasi bagi 221 calon pegawai negeri sipil pada bulan Juni tahun 2025. Para CPNS diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Mereka juga mendapatkan materi untuk mewujudkan ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekretaris Jenderal DPD RI berpesan kepada seluruh CPNS peserta orientasi agar bekerja dan melakukan inovasi dalam era transformasi birokrasi. Ia juga berharap agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan dengan penuh semangat dan tanggung jawab sebagai wujud syukur karena telah diterima sebagai CPNS. Mungkin jutaan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang bercita-cita menjadi seperti adik-adik sekalian. Betul? Tapi masalah karena dedikasi, ketekunan, perjuangan, ada pengorbanan dan doa dari adik-adik, doa orang tua, doa kakak, doa sanak saudara, doa teman-teman, adik-adik terpilih lulus menjadi CPNS. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Sekjen DPD RI Fitriani menjelaskan pembinaan yang dilakukan melingkupi peraturan perundang-undangan, kelembagaan, organisasi, dan tata kerja Sekjen DPD RI. CPNS ini pun panjang juga Pak sejarahnya, mulai dari tahun 2024 agak tertunda karena pada saat itu ada cerita efisiensi Pak. Dan akhirnya hari ini SK insya Allah nanti akan dibagikan oleh Pak Sekjen. Kedepannya, 221 orang CPNS tersebut akan segera bertugas di kantor DPD RI di Komplek Parlemen Senayan dan di kantor DPD RI yang tersebar di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, kalau kita lihat ya Anggun, ini sebagian besar dari CPNS DPD, wajahnya ini generasi Z lah ya, termasuk Gen Z begitu ya. Semoga nanti jiwa-jiwa muda ini juga memberikan warna baru, beradaptasi juga dengan kesekjenan DPD RI ke depannya begitu ya. Betul sekali, dan tentunya ini memberikan warna baru bagi kesekjenan, dan para CPNS ini nantinya tidak hanya bertugas di kantor pusat Kompleks Parlemen Senayan saja, tapi juga ditempatkan di kantor DPD RI yang ada di seluruh ibu kota
se-Provinsi Tanah Air. Ya, benar sekali Anggun. Pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sesaat lagi tetap di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dari Kompleks Parlemen dan kali ini ada informasi dari Komisi 4 DPR RI yang meninjau pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan juga perikanan di Batam, Kepulauan Riau, di mana Komisi 4 DPR RI menyoroti aktivitas illegal fishing oleh kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Ya, Komisi 4 mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas pelaku illegal fishing yang tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, namun juga kerusakan ekosistem laut. Komisi 4 juga meminta pemerintah untuk menambah alokasi anggaran yang proporsional untuk operasional pengawasan laut. Selain itu, Komisi 4 juga mendesak agar aparat tidak hanya menangkap awak kapal illegal fishing, namun juga mengejar pemilik kapal tersebut. Dan selengkapnya berikut liputannya. Menyoroti maraknya praktek illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia, anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asia Sidot mendorong penindakan tegas terhadap pelaku melalui peningkatan anggaran pengawasan laut yang proporsional. Hadir dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Kepulauan Riau, Adrianus menyampaikan praktik illegal fishing harus ditindak tegas, sebab kegiatan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem terumbu karang. Adrianus menyoroti kurangnya jumlah personel, kapal patroli, dan anggaran operasional yang menyebabkan penindakan kepada pelaku illegal fishing menjadi kurang maksimal. Kemudian berkaitan dengan tadi juga kunjungan ke KKP tentang illegal fishing atau pencurian ikan di laut yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, ini memang harus selalu dilakukan pengawasan dan juga penindakan. Karena potensi laut kita yang sebenarnya luar biasa itu bisa saja habis rusak akibat ulah dari nelayan-nelayan asing dengan kapal-kapal yang canggih dengan alat penangkap ikan pukat harimau dan seterusnya yang juga merusak lingkungan terumbu karang dan seterusnya yang menjadi habitat ikan kita. Nah, karena itu saya juga mengapresiasi upaya penegakan hukum ini. Adrianus mengapresiasi langkah penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap pelaku illegal fishing. Namun ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengejar pemilik kapal karena menurutnya para anak buah kapal asing yang ditangkap pada umumnya pekerja yang menjadi korban eksploitasi. Dari Kepulauan Riau, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Ya, setuju ya pemirsa kalau aktivitas illegal fishing ini harus ditindak tegas karena memang merugikan secara materi Anggun ya. Di mana seharusnya nelayan kita mendapatkan tangkapan yang melimpah justru berkurang karena dicuri oleh kapal asing. Ya, pemirsa dan Adi, ini apalagi praktek illegal fishing ini juga merusak ekosistem laut yang seperti kita ketahui karena penangkapan yang berlebihan dan juga penggunaan alat yang merusak terumbu karang. Baik, beralih ke informasi selanjutnya pemirsa yang datang dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menerima kunjungan dari Parlemen Daerah Prefektur Mie, Jepang. Ya, pertemuan tersebut membahas kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang yang tengah mengalami tantangan demografis. Minimnya tenaga produktif di Jepang membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang, baik di bidang kesehatan, pertanian maupun manufaktur. Nah pemirsa, namun di sini BKSAP DPR RI menekankan pentingnya kerjasama antar asosiasi penyelenggaraan pemagangan Indonesia dengan mitra Jepang agar penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Ketua BKSAP DPR RI menerima kunjungan 5 anggota parlemen daerah dari Prefektur Mie, Jepang untuk membahas tindak lanjut kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia, mengingat masih banyak tenaga muda Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan tantangan demografis yang dihadapi Jepang. Mardani mengungkapkan, Jepang saat ini tengah menghadapi fenomena penuaan penduduk. Diperkirakan Jepang membutuhkan sekitar 3,4 juta tenaga kerja asing di berbagai sektor, seperti kesehatan dan manufaktur dengan rata-rata usia penduduk Indonesia yang masih tergolong muda, yakni 29,4 tahun. Indonesia menjadi mitra yang potensial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang.
Mardani juga menekankan pentingnya kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia dan Mitra Jepang untuk mengatasi hambatan dalam proses penempatan tenaga kerja. Jepang sangat perlu tenaga kerja dari Indonesia, baik di bidang kesehatan, manufaktur, atau bidang-bidang yang lain. Bahkan kalau para Finra menghitung 3,4 juta lapangan pekerjaan diperlukan oleh Jepang, karena Jepang termasuk aging society, masyarakat yang menua. Kita rata-ratanya 29,4 tahun usianya, jadi sangat fit sekali kalau Indonesia mengirim tenaga kerja ke Jepang. Ada 2 isu, pertama kemampuan bahasa Jepang, yang kedua kemampuan skill untuk bekerjanya, sama prosedur kemasukannya. Mardani optimis Indonesia dapat mengirim hingga 100.000 tenaga kerja ke Jepang pada tahun ini karena perawat Indonesia dikenal memiliki empati dan keramahan dalam pelayanan, sementara sektor manufaktur membutuhkan tenaga kerja yang disiplin dan terampil yang dimiliki oleh banyak pekerja Indonesia. Fitian dan Yoga, TVR Parlemen, laporkan. Ya, tentunya kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang ini, Anggun, telah menguntungkan kedua belah pihak begitu ya. Sehingga juga warga negara yang mendapatkan pekerjaan di Jepang Jepang juga bisa mengatasi masalah tenaga kerja di sana begitu ya. Jadi menguntungkan untuk kedua belah pihak. Betul. Kerjasama ini merupakan peluang bagi masyarakat Indonesia juga yang berminat mungkin bekerja di Jepang ya, dia. Dan baik pemirsa, kita beralih ke berita terakhir nih yang datang dari Komisi 12 DPR RI yang menyoroti isu pencemaran udara di tanah air. Ya, Komisi 12 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan perbaikan mutu udara di Indonesia. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan juga menggantinya dengan energi baru terbarukan. Dan dalam pembahasan di Komisi 12 DPR RI juga mendorong pemerintah agar bersinergi dengan berbagai stakeholder termasuk organisasi internasional untuk mempercepat perbaikan mutu udara. Dan berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya menekan pencemaran udara di tanah air, Komisi 12 DPR RI mendorong Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat kebijakan mitigasi polusi udara, terutama pada sektor transportasi, industri, energi, dan persampahan. Anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno mengatakan, penanganan polusi udara harus dilakukan dengan pendekatan integratif melalui peningkatan penggunaan energi baru terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Menurutnya, untuk mewujudkan kualitas udara bersih, pemerintah perlu melakukan transisi transportasi publik yang berbasis energi fosil menjadi energi listrik, meningkatkan kualitas BBM dari RON 90 menjadi RON 98, memberlakukan pajak karbon industri, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, sehingga ada pendekatan yang harus dilakukan secara integratif dalam artian begini, segala sesuatu itu harus diperbaiki mutunya, harus beralih dari energi fosil menuju energi terbarukan. Jadi konsep besarnya adalah seperti itu. Tetapi itu kan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan diantaranya adalah satu, kita mulai beralih dari pembangkit listrik tenaga uap batubara kepada pembangkit yang sifatnya energi terbarukan. Dan itu sedang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan PLN agar kita untuk 10 tahun yang akan datang, kita akan memiliki 50 gigawatt tambahan listrik dari energi terbarukan. Selain itu, Edi Suparno juga mendorong Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional serta lembaga internasional untuk mempercepat perbaikan mutu udara di Indonesia. Dengan kualitas udara yang baik, ia berharap kualitas lingkungan hidup serta kualitas hidup masyarakat meningkat. Andini dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, isu pencemaran udara ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua ya, Gun ya. Karena polusi udara apalagi di kota-kota besar ini sudah di taraf mengganggu dan juga bisa berdampak pada kesehatan. Nah, ini Anggun sangat setuju dan semoga usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah perbaikan mutu udara bisa segera direalisasikan sehingga kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Ya, pemirsa, tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Adi Nugroho dan rekan saya Anggun Oktarini pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang membahas informasi akurat dan juga terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.